Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di hari kedua webinar Child with ADHD, Anything You Can Do. Baik, sebelum memulai acara kita hari ini, marilah kita sejenak berdoa, menundukkan kepala berdoa untuk kelancaran dan kesuksesan acara kita hari ini. Berdoa dimulai. Baik, sudah bergabung bersama kita pemateri keempat kita, Dr. Tiwi, spesialis jiwa psikiatri konsultan. Selamat pagi, dokter. Dan moderator kita, Bu, masih sama dengan yang kemarin, Ibu Aulia Putri. Selamat pagi juga. Baik, Lagi. teman dan Bapak Ibu peserta webinar, sebelum kita memasuki materi, saya mau mengingatkan terkait tata tertib dan beberapa pengumuman terkait webinar kali ini. Ya, yang pertama, tata tertibnya dimohon seluruh peserta menggunakan nama asli sebagai nama akun. Dan yang kedua, webinar ini bersifat mood bagi semua peserta, sehingga apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom Q&A yang sudah disediakan. Kemudian, pada saat webinar berlangsung, peserta tetap mengikuti pembelajaran melalui LMS yang dibuka aksesnya hingga H+3 atau tanggal 30 April pukul 23.59 WIB. Lebih dari itu, mohon diperhatikan bahwa tidak akan bisa diakses kembali dan SKP bisa hangus ya. Kemudian melakukan pengisian post-test beserta saran dan evaluasi untuk webinar selanjutnya dan memastikan email notifikasi terkait pembelajaran maupun sertifikat. Pengumuman yang lain, admin telah memasukkan data Anda di LMS Patra Sehat secara berkala. Dimohon selalu mengecek notifikasi atau menu pembelajaran saya di akun masing-masing. Yang kedua, materi telah tercantum di LMS Patra Sehat dan bisa diunduh. Materi juga akan dibagikan melalui WA Group. Recording kelas juga telah tercantum di LMS Patra Sehat dan akses bersifat lifetime. Yang keempat, sertifikat akan otomatis didapat setelah Anda menyelesaikan pembelajaran di LMS Patra Sehat di menu sertifikat saya. Yang kelima, SKP dapat dicek di LMS Patra Sehat di menu satuan kredit profesi. Dan mohon diperhatikan, peserta yang mendapatkan SKP hanya yang berprofesi sesuai dengan kriteria, yaitu apoteker, nutrisionis, dokter, dietitian, dan terapis okupasional. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk berdiskusi terkait topik-topik psikiatri, kami memiliki sosial media yang bisa diakses. Yang pertama di Instagram dengan Farmasi Psikiatri, ataupun melalui grup WA Farmasi Psikiatri Indonesia, terutama untuk yang apoteker ya. Baik, sekian informasi dan pengumuman yang saya sampaikan. Kemarin kita sudah mendapatkan 3 materi terkait ADHD, yaitu farmakoterapi pada ADHD, kemudian keterampilan hidup pada anak dengan ADHD, dan gizi pada anak untuk ADHD. Nah, materi ketiga ini kita akan berdiskusi terkait diagnosis dan manajemen terapi ADHD yang akan dipandu oleh apoteker Aulia Putri selama 1 jam ke depan. Sudah siap Ibu Aulia? Sudah siap, Mbak Binda. Terima kasih. Baik, baik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu peserta webinar Farmasi Psikiatri Indonesia. Masih 32 peserta ini dokter ya dari sekitar 120. Semoga nanti ke depannya yang lain bisa ikut bergabung dalam webinar kami. Baik, ini adalah materi terakhir Bapak Ibu sekalian, materi terakhir dalam rangkaian webinar yang bertajuk ADHD. Materi keempat ini akan disampaikan oleh seorang dokter
seorang dokter yang berpraktik di Rumah Sakit Rajiman Wadiodiningrat Lawang. Beliau adalah Dr. Tiwi Kusdiningsih, spesialis kesehatan jiwa, konsultan anak dan remaja. Beliau telah bergabung bersama kami. Untuk penyampaian materi nanti adalah selama kurang lebih 45 menit, Dr. Tiwi, nggih. Kemudian dilanjutkan dengan 15 menit sesi diskusi, yang mana peserta akan menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A dan nanti akan saya bacakan. Demikian ya, dokter. Selanjutnya saya persilakan kepada jenengan untuk menyampaikan materi. Monggo, Dokter Tiwi. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, selamat sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih, semangat pagi hari ini, bahwa kita hari ini merupakan sesi webinar hari kedua. Dan terima kasih telah bergabung pada saat kali ini, pagi hari ini, kebetulan saya mendapatkan untuk sharing tentang bagaimana diagnosis dan terapi pada anak-anak dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorders. Saya mohon masukan, apakah suara saya cukup terdengar? Cukup jelas, Dokter Tiwi. Baik, kalau gitu. Saya akan mulai share screen ya. Baik, baik. Sudah terbaca ya, Bapak Ibu semua? Terbaca, Dokter. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua atau peserta yang pada pagi hari ini telah mengikuti webinar sesi kedua. Hari ini saya merupakan konsultan psikiater anak dan remaja yang setiap harinya saya bekerja atau berdinas di Rumah Sakit Rajiman Weddiodiningrat Lawang. Setiap hari saya bergelut dengan anak-anak, baik itu anak-anak yang membutuhkan asesmen dengan anak berkebutuhan khusus, ataukah cuma hanya anak-anak yang membutuhkan asesmen awal, apakah si anak tersebut atau putra-putri kita itu mendapatkan sesuatu masalah atau tidak. Jadi tentunya semuanya adalah berkaitan dengan perkembangan anak tersebut, ya, sehingga mewujudkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang tangguh, sehingga nantinya pada saat masa-masa remaja atau masa-masa dewasanya, anak-anak ini dapat hidup secara mandiri, ya, sesuai dengan aktivitas dan bidangnya masing-masing, tentunya begitu. Siang pagi hari ini tentunya terkait dengan ADHD itu tidak mudah kita menegakkan diagnosis ADHD. Mungkin dari sekian banyak anak ini kita harus berpikir juga ya, apakah ada di antara mereka anak-anak dengan ADHD? Yang tentunya kita harapkan tidak ada ya, Bapak Ibu semua. Namun kalau ada, bagaimana kita mendeteksinya, bagaimana secara dini kita memberikan penanganannya, penata laksanaannya, sehingga ADHD itu tidak mengganggu dalam fungsi kehidupannya sepanjang kehidupannya. Karena ADHD itu merupakan beban sebetulnya ya, bagi anak, bagi pendidik, bagi keluarga, dan bagi lingkungannya. Karena anak ADHD itu selain perlu cepat dideteksi secara dini, tentunya perlu penata laksanaan secara khusus dan bersifat komprehensif. Mungkin kemarin sudah ada beberapa narasumber yang menyampaikan pentingnya beberapa terapi-terapi, okupasi, atau terapi-terapi yang lain, gizi, dan sebagainya, yang semuanya adalah berkolaborasi komprehensif untuk tata laksana anak-anak dengan ADHD. Pada kesempatan ini, tentunya saya akan menyampaikan apa saja yang perlu saya sampaikan untuk pemateri pada pagi hari ini. Di antaranya tentu ada pendahuluan apa yang dimaksud dengan ADHD, bagaimana itu ADHD, bagaimana kita mendiagnosis ADHD, kemudian masalah-masalah kehidupan mental sampai menyebabkan gangguan perilaku di lingkungan itu sendiri kita sampaikan. Bagaimana kemudian kita memberikan manajemen terapi, dan tentu akhirnya adalah kita simpulkan sebaiknya bagaimana untuk tata laksana anak-anak dengan ADHD tersebut. Seperti kita ketahui bersama bahwa ADHD itu ternyata merupakan masalah mental yang cukup berat ya, yang cukup menjadi pusat perhatian. Atau dikatakan bahwa ADHD itu sangat mahal ya, karena mahal itu
Apa artinya mahal? Karena ADHD itu akan menetap sepanjang kehidupannya selama masa perkembangannya, ya. Kalau tidak dapat diterapi dengan benar, gitu ya. Karena dapat menyebabkan gangguan-gangguan yang secara bermakna, baik itu dalam fungsi akademisi, baik itu dalam situasi-situasi pekerjaan, baik itu situasi-situasi sosial, ataupun interpersonal dan intrapersonal. Ya, oleh karena itu disebutkan bahwa EDSC itu merupakan 0,8% yang menyebabkan gangguan disability adjustive life years. Artinya, dia mengalami disabilitas dalam masa perkembangannya sepanjang kehidupannya, ya. Jadi IDSC itu ternyata tidak gampang, tidak mudah, dan perlu secara bermakna untuk segera diperhatikan, mendapatkan tata laksana dengan sedini mungkin, karena dia ternyata dapat mengganggu sepanjang perkembangan dalam kehidupannya. Nah, ternyata ditemukan bahwa IDSC itu tinggi pada anak-anak usia 10 sampai 14 tahun, meskipun sebetulnya IDSC itu bisa dideteksi sebelum anak usia 12 tahun gitu ya. Nah, ternyata semakin dini kita mendeteksi anak dengan IDSC itu semakin baik untuk perkembangannya. PDSD itu merupakan salah satu gangguan neuropsikiatri yang umumnya ditandai dengan inatensi, hiperaktif, dan impulsif, serta beberapa gangguan-gangguan yang lain atau kurangnya kemampuan si anak tersebut dalam fungsi eksekutifnya. Biasanya gangguan ini adalah baru bisa dideteksi pada saat masa-masa sebelum sekolah atau saat sekolah. Ya, sebelum sekolah itu artinya begini, pada saat dia mau masuk pra-TK itu ya, pra-PAUD ya gitu. Pra-PAUD atau PAUD itu biasanya para guru ini sudah bisa memberi masukan, masukan edukasi kepada orang tuanya atau dari orang tua itu sendiri eh, bagaimana dengan anak-anak ini selama proses pembelajaran gitu ya. Jadi dari sekian mungkin 30 anak, mungkin ada satu anak yang mengalami hal-hal seperti ini, tapi tidak semua ya, tidak semua. Nah, mungkin kalau dengan adanya deteksi secara dini, kita berterima kasih, baik itu pada pedagogi, para bapak ibu guru yang sekarang telah memperhatikan tentang perkembangan anak-anak tersebut. Dikatakan bahwa probabilitas anak-anak ADHD 5-8% itu adalah pada saat anak-anak usia, saya katakan tadi ya, dari sekitar 30 anak ya, atau 60-85% itu akan berlanjut sampai remaja, dan 60% atau lebih akan berlanjut sampai masa dewasa ya. Jadi EDSC itu akan memengaruhi perjalanan perkembangan anak mulai dari usia prasekolah sampai pada masa dewasa gitu. Dalam beberapa literatur dikatakan, beberapa jurnal dikatakan bahwa anak-anak EDSC yang laki-laki atau pria, si child boys ini kebanyakan adalah gejalanya hiperaktif dan impulsif. Tetapi pada anak-anak wanita, kebanyakan adalah umumnya inatensi gitu ya. Atensinya sangat terganggu, itu umumnya seperti itu. Oke. Menurut DSM-5, yang dimaksud dengan EDHD itu adalah dia termasuk gangguan pada neurodevelopmental disorders ya. EDHD itu termasuk gangguan pada anak-anak dengan neurodevelopmental disorders, di mana gejala itu akan terus-menerus dan menetap atau persisten, baik itu inatensi dan atau impulsif dan hiperaktif, sehingga akan mengganggu fungsi di dalam masa perkembangan kehidupan sehari-harinya dan berlanjut bisa masa dewasa. Gitu. Namun, pada para orang tua yang kebetulan memiliki riwayat ADHD, maka 5-9 kali akan berisiko herediter. Jadi intinya ADHD itu bisa secara herediter ya, salah satu etiologinya seperti itu. Bisa karena faktor genetik. Jadi kalau riwayat anak dengan ADHD, biasanya di dalam suatu asesmennya, diagnosis asesmen awalnya, kita akan tanyakan kepada keluarganya
apakah di antara Bapak atau Ibu adakah dengan riwayat-riwayat sulit untuk berkonsentrasi, tidak bisa untuk beraktivitas duduk tenang, gitu ya, sulit menyelesaikan tugasnya dan sebagainya. Itu akan merupakan masukan bagi kita bahwa kemungkinan besar anak-anaknya atau putra-putrinya juga dengan ADHD. Nah, kalau kita sudah belajar tentang definisi, tentunya kita akan belajar atau sharing tentang apa penyebabnya dari ADHD itu sendiri. Dari sekian banyak dari beberapa literatur, belum ada etiologi yang pasti tentunya untuk satu etiologi yang menyebabkan bahwa anak itu dengan ADHD gitu ya. Ternyata multifaktorial itu sangat berpengaruh terhadap timbulnya seseorang dengan gejala ADHD. Jadi, salah satunya adalah memang adanya perubahan atau ketidakseimbangan dari neurotransmitter di bagian brain-nya atau juga dari volume brain activity-nya yang memang terganggu dan juga dari aliran darahnya ya. Jadi di brain kita itu ternyata ada beberapa yang mengalami ketidaklancaran ke situ di dalam vaskulernya terkait dengan brain activity-nya gitu. Nah, ternyata dikatakan bahwa neurotransmitter norepinefrin dan neurotransmitter dopamin yang mengalami hipo atau penurunan itu menyebabkan gangguan inatensi, hiperaktif, dan impulsif, terutama di daerah-daerah tentang prefrontal cortex, di mana daerah prefrontal cortex itu daerah-daerah yang terkait dengan hyperactivity, impulsivity gitu ya. Kemudian dan juga ada daerah caudatus yang seseorang itu bisa signifikan untuk atensinya cukup panjang gitu. Nah, ternyata pada anak-anak ini didapatkan salah satu bentuk etiologinya seperti itu. Kemudian yang lain adalah tentang brain activity atau hypoactivity. Jadi memang aktivitasnya kurang ya. Nah, ini terkait dengan volume dalam brain itu sendiri dan aktivitas yang kurang di daerah prefrontal cortex, anterior cingulate cortex, kemudian globus pallidus, caudatus, thalamus, dan cerebellum. Ini adalah daerah-daerah di mana daerah-daerah ini daerah impulsif, daerah hiperaktif, di daerah-daerah ini daerah atensi. Bagaimana memori seseorang itu di caudatus, thalamus, cerebellum ini bagaimana stimulasi itu diterima oleh seseorang dan bagaimana stimulasi kemudian diproses gitu ya. Kemudian berkurangnya aliran darah di daerah-daerah serebral serta meningkatkan aktivitas metabolik di area sensori dan sensori motor yang menyebabkan anak-anak ADHD itu selalu dengan sensori seeking. Ya, jadi sensori seekingnya itu sesuatu yang hiperaktif gitu ya, sehingga dapat mengganggu disfungsi dalam sensori integrasi ya. Jadi kemudian pada terapinya karena memang ada gangguan sensori integrasi, maka diberikan juga terapi-terapi yang terkait dengan keseimbangan dalam sensoris tersebut gitu. Nah, kalau kita telah berproses tentang suatu neuroactivity atau neuroanatomi dari anak-anak dengan mengalami ADHD, sekarang kita perhatikan beberapa faktor risiko yang lain yang bisa menyebabkan seanak-anak itu dengan ADHD. Tentunya bagaimana dengan riwayat kehamilan, riwayat persalinan, gitu ya. Bahkan dikatakan pada bayi-bayi yang lahir prematur ternyata memiliki signifikan untuk timbulnya ADHD gitu ya. Kemudian pertumbuhan janin yang tidak sesuai dengan usia kehamilan gitu ya. Kemudian nikotin dose dependent pada ibu ya. Jadi ibu yang merokok yang memang merokok berat gitu ya karena nikotin dose dependent ya. Kemudian proses-proses penyulit pada saat proses kelahiran ya misalkan secondary arrest atau placenta previa atau apa gitu ya atau memang ketuban pecah dini atau juga mungkin perdarahan yang masif itu bisa menyebabkan seseorang itu menyebabkan timbulnya ADHD. Kemudian kadar vitamin D yang rendah pada ibu-ibu selama kehamilan dan juga Apgar score yang rendah. Apgar score yang rendah itu juga bisa salah satu pemicu
yang menambah anak-anak ini bisa menyebabkan timbulnya dari ADHD gitu. Baik, untuk menegakkan diagnosis tentunya kita perlu masukan, kita perlu assessment, kita perlu wawancara dari baik itu dari guru, dari para pedagogi, dari pendidikan, baik itu dari para orang tua sendiri dan juga dari para putra-putri kita yang kebetulan adalah mengalami atau mungkin gejalanya hanya hiperaktif gitu ya, tapi orang tua biasanya yang membawa untuk ke kita. Jadi umumnya mereka itu dengan membawa putra-putrinya itu dengan keluhan-keluhan, anak saya ini keluhannya kalau di kelas nggak bisa diem dok, gitu ya. Jadi kadang-kadang menyelesaikan sekolahnya, studinya itu wajibnya dia cuman setengah jam selesai, tapi nggak selesai-selesai gitu ya. Bahkan kadang-kadang belum selesai pun sudah ditinggal gitu ya. Pekerjaan PR-nya di sekolah gitu. Nah mereka kadang-kadang baru menyadari gitu ya, baru menyadari para orang tua ini terkait dengan dunia pendidikan. Gitu ya. Karena dianggap kalau sebelum sekolah dianggap wajar-wajar aja gitu ya. Tapi ternyata pada saat masuk ke dunia pendidikan, di mana dia harus duduk dengan baik, konsentrasi baik, ya, tidak menimbulkan keributan dan sebagainya. Ternyata si anak ini benar-benar mengganggu gitu ya. Bahkan ada kadang-kadang si anak ini sampai mendapat warning dari sekolah gitu ya. Nggak boleh ikut ujian lah, sampai dikeluarkan lah, sampai harus ganti-ganti sekolah, dan bagaimana macam-macam terkait dengan IDSD ini. Menurut frekuensinya, pertama-tama selalu dengan hiperaktif keluhannya ya. Jadi hiperaktif itu ternyata sumber dari segala sumber informasi gitu ya. Kenapa anak ini tidak bisa duduk dengan baik di kelas ya? Kenapa anak ini selalu tidak selesai mengerjakan tugasnya ya? Kenapa anak ini usil gitu ya? Kenapa anak ini suka eh, ganggu temen gitu ya? Kenapa si anak ini tidak mau mengikuti aturan peraturan di sekolah di kelas gitu ya? Kemudian yang kedua biasanya inatensi atau gangguan pemusatan perhatian, di mana atensinya sangat pendek, ya, mudah terdistraksi. Jadi dengan suara yang sedikit saja dia sudah gaduh gitu ya. Enak-enak ngerjakan tugas gitu ya dengan suara sedikit di luar keramaian mungkin ada yang olahraga dan sebagainya dia udah ribet gitu anak ini. Sudah gampang teralih gitu ya. Kemudian tidak tekun akhirnya. Tidak tekun ya, karena gampang sekali teralih sehingga tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik gitu ya. Kemudian akhirnya gagal menyelesaikan tugasnya dan akhirnya adalah konsentrasinya menjadi tidak baik. Impulsif. Impulsif itu artinya tindakan dia melakukan tindakan sebelum berpikir panjang. Ya, biasanya temennya lagi bermain, enak-enak bermain, tiba-tiba didorong, gitu ya. Atau mungkin pada saat belum giliran dia bermain, tiba-tiba dia minta bermain duluan, ya. Atau pada saat ibu guru yang menerangkan, belum waktu giliran bertanya langsung bertanya, gitu. Boleh sih boleh. Cuman semua juga mengikuti ritme, gitu ya. Kemudian kurangnya organisasi sensoris motoris. Seperti saya sampaikan tadi ya, kurangnya sensoris motoris. Deposit memori dan berpikir. Otomatis anak-anak tadi itu kan tidak konsentrasi ya. Tidak konsentrasi, gampang teralih, memorinya mudah terputus gitu ya. Beberapa masukan-masukan stimulasi ada memori tapi dia lambat untuk berproses dan tidak bisa selesai untuk menyelesaikan prosesnya itu. Distractibility. Sehingga anak-anak ini memerlukan pembelajaran secara khusus, gitu ya. Tidak mampu untuk belajar secara khusus. Artinya apa? Tidak mampu tekun untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Dengan akibatnya adalah dampak yang paling terakhir adalah kalau dipanggil biasanya sulit untuk mau menjawab, gitu ya. Alasannya nggak dengar bu, gitu ya. Itu biasanya begitu. Jadi dipanggil bolak-balik biasanya alasannya tidak dengar bu, gitu. Nah, ini adalah perjalanan. Sering ada pertanyaan, dokter kalau anak saya dengan ADHD, apakah nanti akan berlanjut sama masa dewasa? Ya, sering ada pertanyaan seperti itu.
Tadi seperti kita sampaikan di depan bahwa dia akan menetap sepanjang kehidupannya pada saat sampai anak dan sampai dewasa. Tapi apakah selalu bertumpang tindih seperti ini? Ternyata tidak. Pada masa anak-anak ini, tiga gangguan ini selalu bertumpang tindih. Ya, baik itu inatensi, hyperactivity, dan impulsivity. Namun, pada saat masa perkembangan usia anak, gitu ya, ternyata tiga gejala ini tidak bertumpang tindih satu sama lain. Ya, kita lihat dari ini ya, grafik ini ya. Semakin dia sekolahnya semakin menuju dewasa, remaja sampai dewasa ini ya. Ini awal-awalnya dia akan bersinggungan sehingga sulit membedakan ini kelompok yang mana. Kelompok apakah cukup atensi, apakah kelompok cukup impulsif, atau kelompok campuran gitu. Ya, tapi pada perkembangannya di sini semakin menipis gitu ya. Menipis. Artinya inatensi dan impulsifnya ini, hyperactivity dan impulsifnya ini sedikit beriringan. Sedikit beriringan. Cuman inatensinya semakin menjauh gitu ya. Jadi dia masih bisa sampai kuliah pun bisa gitu ya. Sampai kuliah pun bisa. Cuman kadang-kadang pada saat dia masa kuliah, masa remaja dan masa dewasa, mereka biasanya itu gangguannya bukan pada psikomotor ya, tapi biasanya gangguannya yang menetap itu pada atensinya atau pemusatan perhatiannya. Sehingga acap kali mereka itu tidak segera sampai bisa selesai dengan tepat waktu untuk menyelesaikan skripsi misalkan. Karena dia merasa bahwa, ya dok, memang saya dulu waktu kecil didiagnosis dengan ADHD. Nah, sekarang itu ternyata menurut saya yang masih mengganggu dalam saya itu adalah saya tidak bisa untuk konsentrasi dengan baik. Sehingga studi-studi saya, terutama masa akhir itu yang mana saya harus mencapai target selesai, saya ketinggalan dari teman-teman saya. Jadi seperti itu keluhannya. Jadi bukan hiperaktivitinya, tapi atensinya. Kalau kita bedakan ADHD pada anak dan dewasa, dikatakan pada anak-anak 6 sampai 12 tahun dan pada masa remaja 13 sampai 17 tahun ADHD itu timbulnya. Kelihatan ya maksudnya. Timbulnya kan udah timbul nih, tapi maksudnya deteksinya lebih mudahnya pada umumnya usia segitu. Kalau pada masa dewasa pastilah ya, karena di atas usia 18 tahun gitu ya. Prevalensinya pada anak lebih besar dibandingkan pada masa dewasa. Seperti saya katakan lagi, pada anak itu mudah terdiagnosis karena saling beririsan, ya. Kalau pada masa dewasa, karena sudah hiperaktivitinya bisa dia mengendalikan, kemudian impulsifnya dia bisa merasakan bagaimana kalau aku melakukan ini pasti orang tidak suka gitu ya. Cuman yang tidak bisa adalah atensinya, itu ternyata bisa menetap gitu ya. Sehingga pada masa dewasa itu sulit terdiagnosis dibandingkan pada usia anak gitu. Untuk diagnosis umumnya datang ke kami, para psikiater atau khususnya psikiater anak dan remaja, konsultan. Kemudian atau bisa juga datang konsultasi ke layanan-layanan primer tentunya ya, yang terdekat dengan tempat tinggal dari si klien-klien kami tersebut. Gitu ya. Kemudian bila diagnosa awal terdeteksi dengan baik, maka akan 50% akan mendapatkan prognosis yang lebih baik dengan tata laksana yang tepat. Ya, kalau pada masa dewasa kan sulit dideteksi ya, sehingga biasanya perlu treatment secara khusus gitu. Ya, pada saat masa anak-anak tentunya lini pertama adalah tentang stimulan, sedangkan pada masa dewasa itu non stimulan. Ya. Kemudian 2/3 stimulan digunakan sebelum usia 18 tahun, terbanyak usia di bawah 13 tahun, dan sepertiga menggunakan stimulan di usia 18 tahun. Apa boleh? Boleh.
gitu. Cuman dengan dosis tertentu gitu ya. Nah, ternyata atomoxetin juga bisa digunakan. Atomoxetin itu kelompok SNRI, Selective Norepinephrine Reuptake Inhibitor, itu juga bisa digunakan untuk terapi, manajemen terapi dari salah satu pilihan tentang farmakologi pada anak-anak dengan ADHD. Bagaimana kita membuat kriteria diagnosis yang mudah untuk anak-anak dengan ADHD? Satu adalah anak-anak dengan ADHD itu gejalanya persisten menetap minimal sampai 6 bulan. Minimal ya Bapak Ibu, sampai 6 bulan. Gejalanya tidak satu, tetapi 6 atau lebih. Minimal 6 ya. Kemudian gejala itu timbulnya sebelum usia anak 12 tahun dan tentunya terjadi bermakna secara signifikan akan mempengaruhi studinya, sosialnya, dan juga intrapersonalnya. Dan yang terakhir adalah gangguan itu harus disebabkan dan gejala terlihat paling tidak pada dua lingkungan yang berbeda. Minimal adalah dua lingkungan yang berbeda. Jadi di sekolah sama, di rumah sama, di mall sama, di rumah nenek sama, gitu ya, di rumah tante sama, jadi minimal dalam dua lingkungan yang berbeda. Ini adalah 6 gejala minimal yang perlu kita mendiagnosis anak-anak dengan ADHD gitu ya. Di mana pada inatensi kita khusus pada anak ya, di mana pada inatensi biasanya durasi atensinya itu pendek, sering membuat kecerobohan. Sehingga kalau ditanya, pensilmu mana kemarin yang baru dibeliin mama? Tahu, gitu jawabnya biasanya. Sering alat-alat ATK-nya tertinggal, gitu. Karena atensinya kurang baik, gitu ya. Ceroboh, gitu ya. Seringkali berubah aktivitas atau tugas, gitu ya. Jadi ini belum selesai, ditinggal. Nanti saya akan satu lagi, gitu ya. Tapi kadang-kadang umumnya seringnya tidak selesai itu tugasnya, ya. Kemudian mudah bosan, ya. Jadi ketekunan itu hampir tidak pernah tercapai, gitu ya. Kemudian tampak tidak bisa mendengarkan instruksi, karena yang terakhir tadi ya, yang terakhir tadi kan dari sekian banyak gejala, yang terakhir adalah kurangnya pendengaran dan informasi yang dia terima, gitu ya. Karena perhatiannya mudah teralih sehingga kurang mendengarkan instruksi, gitu ya. Kesulitan mengatur tugas-tugasnya. Ini nggak selesai ditinggal. Ganti lagi satunya, ini nggak selesai ditinggal. Bahkan pada anak-anak ADHD itu, kalaupun dia mendapatkan tata laksana, perlu kita sampaikan kepada orang tuanya untuk pada saat dia dalam bidang akademis, ya menyelesaikan tugas-tugas sekolah, mungkin pada saat pulang atau apa, dia dimintakan untuk memberikan seri sekolah untuk memberikan waktu khusus tersendiri ya. Jadi ada perpanjangan waktu karena yakin bahwa mereka tidak akan selesai tepat waktu ya. Kemudian hiperaktif dan impulsivitas itu apa misalkan? Misalkan jelas ya hiperaktif ya jadi nggak bisa anteng, nggak bisa duduk tenang gitu ya. Tidak bisa berkonsentrasi menyelesaikan tugasnya. Ngomong aja sukanya, menginterupsi orang lain ya. Jadi temennya lagi enak-enaknya nulis gitu, digangguin lah sama dia, diajak ngobrol aja gitu. Bahkan kadang-kadang itu kalau sampaikan orang tuanya, ini kalau di kelas ngomong aja dok, kata bu gurunya gitu. Pensilnya temennya punya penanya temennya itu diambilin gitu ya. Sementara dia kalau nggak gitu gangguin temennya lagi nulis-nulis digangguin penanya diambil lah di apa nih disimpan lah gitu. Diajak ngobrol nanti sehingga kadang-kadang itu gurunya itu membeli pembelajaran apa dia nggak tahu gitu ya. Akhirnya kan mengganggu ya, temennya merasa terganggu gitu. Sehingga kadang-kadang anak-anak ini malah dijauhin sama teman-temannya gitu ya. Kemudian tindakan yang tidak sopan ya. Enak-enaknya bermain tiba-tiba kalau dia nggak suka temannya didorong gitu ya. Dorong ya, main tangan memukul gitu biasanya. Tidak bisa menunggu giliran, bertindak tanpa berpikir atau impulsif dan persepsi akan bahaya yang minim atau hilang. Jadi kadang-kadang si anak-anak IDSD ini
eh, nggak takut gitu ya, nggak takut gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka itu sampai pernah saya memiliki pasien itu si anak ini kalau kita pikir nggak mungkin lah dia bisa manjat eh, apa nih pagar yang setingginya kayak gitu gitu ya. Ternyata mereka bisa juga manjat pagar yang setingginya segitu anak usia kurang dari 7 tahun ya waktu itu ya. Manjat dok, ini pagarnya gitu tingginya dia panjat. Akhirnya dia keluar, main keluar, nggak tahu kemana itu. Tuh tiap hari dok, saya kasih tahu, hati-hati ya kamu kalau manjat-manjat nanti bisa kena pagar loh. Ya panjat aja gitu ya, tetap aja gitu. Kalau nggak gitu naik-naik di atas almari dok dia, naik-naik atas almari. Jadi mereka ini nggak takut kekhawatiran gitu ya, kalau jatuh atau apa. Nah ternyata ADHD itu terbagi lagi menjadi ringan, sedang, dan berat gitu ya. Ringan tentunya gejalanya tidak sama dengan sedang dan berat ya. Sedikit ada gejala, jika ada gejala yang melebihi dari yang diperlukan untuk membuat diagnosis, dan gejala itu menghasilkan tidak lebih dari kerusakan kecil di bidang sosial atau fungsi pekerjaan. Jadi mungkin si anak ini masih bisa lah menyelesaikan tugas gitu ya. Cuman kadang-kadang gangguin teman gitu ya. Kadang-kadang ngomong aja di kelas gitu ya. Tapi tidak separah yang berat gitu ya. Kalau berat seringkali dia tugas-tugasnya nggak selesai misalnya gitu ya. Jadi banyak gejala melebihi dari yang diperlukan untuk membuat diagnosis. Dari 6 tadi kan gejala jadi lebih dari 6. Atau ada beberapa gejala yang sangat parah atau gejala-gejala yang ditandai dengan penurunan fungsi sosial, pekerjaan, dan akademis. Jadi pasti yang berat itu gejalanya lebih dari 6 gejala tadi gitu ya. Kemudian klasifikasinya, ternyata menurut DSM-5, klasifikasi dibagi khusus inatensi, kemudian yang kedua adalah hiperaktif dan impulsif, yang ketiga adalah campuran semuanya, ya, inatensi, hiperaktif, dan impulsif gitu. Nah, seperti saya sampaikan tadi, apakah impulsivitas hiperaktifnya anak-anak IDS itu mengganggu lingkungannya? Ya, mari kita perhatikan secara seksama. Nah, ternyata sesuai definisinya, anak-anak IDS itu secara persisten bermakna mengganggu di dalam fungsi kehidupannya sepanjang masanya, sepanjang perkembangannya, baik dalam bidang akademis, sosial, dan pekerjaannya, dan intrapersonalnya. Dalam bidang akademis misalkan, biasanya anak-anak itu perilaku di kelas yang buruk, ya. Di kelas pada saat proses pembelajaran, si anak ini bermain sendiri, asik sendiri ya, sering dihukum guru karena dia tidak pernah patuh gitu ya. Prestasi sekolahnya buruk, oke ya, karena memang tugas-tugasnya mungkin tidak pernah selesai. Atau seenaknya aja dia menjawab tanpa membaca lebih bermakna gitu ya. Biasanya seringkali ganti-ganti kelas sekolah gitu. Ada beberapa pasien saya itu kebetulan dia sampai pindah-pindah 3 sekolahan dengan kasus yang sama ya. Sampai akhirnya dari sekolah yang terakhir memberikan peringatan di warning. Nanti kalau emang seperti ini terus sehingga kita tidak bisa untuk bisa meneruskan sekolah yang ketiga. Kemudian masih diberi kesempatan ujian meskipun itu berulang kali. Alhamdulillah ya, masih diberikan kesempatan gitu ya. Yang jelas adalah dia pasti tidak selesai menyelesaikan tugasnya. Kemudian problem yang lain adalah pada saat masa anak, itu karena dia tadi tak takut ketinggian tadi ya, sangat hiperaktif, impulsif, tidak takut bahaya gitu ya, tidak takut ketinggian, tidak takut apapun ya itu, no everything ya. Jadi biasanya itu sering mendapatkan luka-luka atau kecelakaan ya. Kemudian yang jelas tadi prestasi akademisnya yang kurang dan didapatkan masalah-masalah sosial itu tadi ya, pindah-pindah sekolah, eh, nggak ada temennya, temennya saling menjauh gitu ya. Kemudian menimbulkan rasa malu juga dampaknya dari keluarga juga ya karena pindah-pindah sekolah dianggap anak ini nggak mampu ya di sekolahnya di kelasnya padahal sebetulnya dia pinter gitu ya cuman nggak bisa mengendalikan impulsivitasnya itu ya kemudian pada masa remaja biasanya terjadi sering traffic accident dan yang paling berbahaya selain traffic accident itu bisa menyebabkan disabilitas seumur hidupnya. Dan juga anak-anak ini akhirnya terlibat di dalam penggunaan zat atau adiksi.
ya. Kemudian menimbulkan self esteem yang kurang. Itu menyebabkan dia kadang-kadang kenapa? Karena kan teman-temannya menjauh ya. Kan merasa terganggu, terusik gitu ya. Jadi dia merasa terisolasi akhirnya. Ya, oke. Jadi pada masa dewasa bisa, bisa ya, bisa menyebabkan dia kurang sukses dalam hidupnya, ya gitu. Jadi pada saat penggunaan nafsa itu adalah kemungkinan besar 2 sampai 3 kali berisiko anak-anak ini dengan adiksi. Apapun itu bentuk adiksinya, ya. Nah, ini ternyata di beberapa adiksi itu kalau saya baca yang sering seperti ini, Bapak Ibu semua. Jadi adiksi game, adiksi internet, sosial media, adiksi dari judi, judi online, judol ya. Dan kemudian adiksi dari penggunaan zat atau alkohol. Ini zat apapun ya. Zat baik itu amfetamin, metamfetamin gitu ya. Kemudian penggunaan pil dan sebagainya ya. Itu ternyata mereka itu probabilitasnya cukup tinggi penggunaannya. Intervensi yang kita bahas tentang intervensi non farmakologis. Jadi pada anak-anak itu, kalau kita sudah menetapkan atau mengetahui tentang gejala sign and symptom dari ADHD itu, kalau pada anak-anak lini pertama itu adalah sebetulnya non farmakologis. Ya, lini pertama. Pertama dengan behavior management intervention, jadi mengubah perilakunya yang negatif menjadi perilaku yang positif, ya. Sehingga anak itu dapat meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang berisiko atau yang tidak diinginkan. Dengan cara apa? Parent training. Jadi kita memang memberikan pembekalan kepada para orang tua, apa yang orang tua perlu ketahui, apa yang orang tua perlu bekali, dan apa orang tua yang perlu lakukan dengan anak-anak ADHD tersebut. Ya, kemudian dilakukan classroom intervention. Jadi maksudnya classroom intervention itu pada anak-anak ADHD itu sebetulnya kita berikan masukan atau kekhususan bahwa sebaiknya dia duduk paling depan, ya. Supaya apa? Supaya pengawasannya lebih mudah, gitu ya. Dan perlu waktu kekhususan tertentu dalam menyelesaikan tugasnya. Seperti saya sampaikan bahwa umumnya mereka tidak bisa menyelesaikan tepat waktu, gitu ya. Jadi perlu tambahan waktu untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Mengingat anak-anak ini mudah terdistractibility, gangguan atensinya, ya. Kemudian peer-based intervention. Jadi peer-based intervention itu di dalam perilaku psikososialnya itu, misalkan di dalam kelas ya, itu adalah perlu diberikan pendampingan, perlu diberikan apa ya, pseudo teacher gitu ya. Hal-hal apa saja secara sosial, secara atensi yang baik bisa dilakukan untuk anak ini. Jadi perlu pendampingan, perlu pseudo teacher. Itu adalah membekali pada anak-anak khususnya di bawah usia 12 tahun ya tentang no dan yes yang bisa dia lakukan. Di sini saya sampaikan bahwa caregiver atau orang tua diajarkan untuk mengenali perilaku yang bermasalah pada anak putra-putri mereka dan mencegah perilaku yang tidak diinginkan melalui cara-cara yang non-spesifik. Jadi ada time out, ada reward, ada atensi positif dan pujian. Atau biasanya rewardnya bentuk token juga bisa. Jadi misalkan si anak ini seringkali tidak bisa menyelesaikan di dalam soal-soal ulangannya atau apapun ya tugas-tugasnya dengan tepat waktu ya. Kita bisa berikan reward pujian atau bisa kita berikan suatu bentuk selain pujian itu reward dalam bentuk nggak boleh money ya, tidak boleh money, sesuatu benda yang memang dibutuhkan untuk anak sekolah ini, misalkan ya, misalkan buku bacaan atau tempat pensil atau mungkin tas sekolah atau mungkin sepatunya yang kemungkinan sepatunya sudah rusak dan sebagainya. Tapi dengan token kan berarti kan dalam waktu lama ya, misalkan dalam 1 semester gitu ya, dalam semester ini nanti kalau nanti semester berikutnya kalau
adik atau kakak ini selalu baik nilainya atau tepat waktu mengerjakannya, mungkin akan diberikan sepatu misalkan gitu. Itu boleh, tapi tidak boleh bentuk money ya. Kemudian classroom intervention tadi selain memang ada kekhususan di dalam di mana dia harus duduk, itu adalah bentuk kalau bisa sekolah-sekolah inklusi kalau bisa ya. Cuman kadang-kadang kan sekolah inklusi itu tidak semua sekolah itu memfasilitasi ya. Jadi yang perlu kita sampaikan kepada manajemen di dalam classroom itu adalah sebaiknya dia duduknya dekat dengan para guru tersebut. Anak-anak diharapkan belajar dari hubungan dengan teman sebayanya. Jadi diharapkan itu dia bisa memahami, memahami bagaimana dia berinteraksi, menjaga kasih sayang dan sebagainya. Itu untuk anak-anak mematuhi aturan-aturan dan sebagainya ya. Kemudian bisa dengan training intervention. Ini kalau dia sudah lebih besar dari usia 7 tahun, bisa kita berikan CBT atau cognitive training atau neurofeedback. Neurofeedback ini suatu alat elektrofisiologi di mana neurofeedback itu tidak semua layanan-layanan rumah sakit itu memiliki. Tidak semua gitu ya. Karena neurofeedback ini intervensi secara khusus non-invasif ya. Non-invasif di mana diberikan terapi non-invasif, tujuannya adalah untuk membuat kestabilan dari neurotransmitter dari brain activity-nya tadi itu. Jadi dilakukan dengan penuh kesadaran. Cuman anaknya perlu untuk duduk dengan tenang, duduk dengan baik, memperhatikan gitu ya, memperhatikan apa yang dia lihat di dalam layar monitor itu, gitu misalkan gitu. Ya, jadi di situ ada suatu bentuk layar monitor itu, misalkan ada pesawat nih, pesawat, gambarnya pesawat atau pesawat itu lagi terbang atau apapun, ya macam-macam metodenya. Itu jadi dia mengikuti. Ada sesuai nggak dia gitu mengikuti? Apakah dia mencapai itu sesuai targetnya nggak? Itu ada. Nanti hasil dari neurofeedback itu ada perekaman EEG berikutnya gitu. Jadi dilakukan sebelum melaksanakan neurofeedback dan dilakukan setelah melaksanakan neurofeedback. Jadi ada brain mapping untuk EEG-nya. Gitu. Kemudian selain tadi, selain dari beberapa tata laksana baik itu secara individu, elektrofisiologi, parent training dan sebagainya. Yang kita sarankan adalah terapi fisik gitu ya. Terapi fisik atau physical activity ini ya. Physical activity ini bisa berenang dan sebagainya ya. Dianjurkan adalah rentang waktunya selama kegiatan itu 40 menit dan diharapkan 2 kali di dalam seminggu. Jadi pada anak-anak IDIC itu sebetulnya pada masa dia sekolah itu kita sarankan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih banyak untuk beraktivitas gitu ya. Boleh ditambahi dengan tambahan-tambahan, misalkan ikut futsal, ikut latihan sepak bola, misalkan gitu ya. Selain berlari dan berenang ini ya. Kemudian ya bisa ditambahkan dengan kegiatan-kegiatan positif yang lainnya gitu. Karena itu adalah untuk membentuk kegiatan aktivitas yang mengalihkan perilaku yang negatif ke hal-hal yang positif gitu ya. Sehingga energi yang dia miliki itu adalah bisa bermanfaat untuk kemudian harinya gitu. Integratif medicine ini adalah pendekatan yang holistik, berfokus pada pasien, seringkali mencakup tentang aspek mental, fungsional, emosional, spiritual, sosial, dan komunitas. Jadi contohnya dengan mengikuti yoga, meditasi, mindfulness, dan sebagainya. Cuman ini kan juga pada anak-anak seringkali kesulitan ya, atau hampir mereka itu tidak bisa mengikuti hal seperti ini ya. Kalau tidak diberikan contoh dari para orang tuanya juga mengikuti gitu loh ya. Jadi mereka itu, kamu sekarang yoga gitu, wah susah. Gitu. Seringkali menolak gitu ya. Mending mereka disuruh ikut berenang, ya. Mending mereka disuruh ikut kegiatan misalkan futsal gitu. Namun di sini di dalam penelitian ternyata integratif medicine ini juga sangat membantu menurunkan
eh, hiperaktif dan impulsivitasnya ya sangat menurunkan. Nah juga yang atensi kan, dengan meditasi ini kan juga ada konsentrasi, dengan yoga kan juga begitu ya ada konsentrasi, di mana dia harus mengikuti gerakan-gerakan, di mana dia harus mulai untuk standing up pada saat apa gitu ya, berganti dan sebagainya gitu. Oke. Baik, sekarang kalau kita bahas tentang hal-hal yang terkait non-farmakologi, sekarang kita bahas terkait dengan farmakologi ya. Pada anak-anak dari ADHD itu pilihan farmakologinya adalah dengan methylphenidate stimulan ya, pilihan merupakan salah satu pilihan yang bisa kita berikan. Kalau memang sudah beberapa eh, terapi-terapi dan non-farmakologi tadi sudah kita jalankan, kita lakukan, namun masih kurang mendapatkan hasil yang signifikan bermakna perbaikan klinis, gitu ya. Boleh kita tambahkan farmakologi yaitu untuk pilihannya stimulan atau metilfenidat. Ya, di mana tujuannya metilfenidat diberikan itu adalah untuk menaikkan kadar dopamin dan norepinefrin. Kalau tadi kan etiologinya hipo nih. Nah, sekarang supaya terjadi meningkatkan, tapi bukan hiper ya, mencapai kestabilan gitu ya. Pada celah sinaps ekstraseluler melalui inhibisi transporter dopamin. Jadi transporter dopamin kan ada terinhibisi ya, terstop ya, atau inhibisi dihambat ya maksudnya ya. Kemudian dan norepinefrin sehingga menyebabkan redistribusi kembali, tarik kembali ya. Kemudian dan menyebabkan vesicular monoamin transporter 2 dan meningkatkan aktivitas agonis pada reseptor 5-HT1A. Jadi metilfenidat itu ternyata memiliki banyak mekanisme sehingga dia merupakan salah satu pilihan untuk anak-anak dengan ADHD. Dan kebetulan metilfenidat itu paling mudah tersedia. Paling mudah tersedia sehingga kita bisa mudah untuk bisa merupakan salah satu bentuk farmakologi pilihan. Ya. Dosisnya diberikan 2,5 sampai 10 miligram 2 kali sehari. Ya, kita lihat usia anak dulu ya. Bisa 2 kali sehari, bisa one daily dose 1 kali sehari ya. Mengingat memang metilfenidat itu 10 miligram ya. Dengan maksimal dose 20 miligram dan 30 miligram untuk extended release gitu ya, extended release. Kemudian efek sampingnya, tapi yang paling sering adalah anoreksia, irritability, insomnia, headache, nausea, dan vomiting. Dan yang paling tidak suka adalah bisa menghambat pertumbuhan. Jadi pada pemberian methylphenidate ini, pada saat kita memberikan pilihan pada obat ini dan kita sampaikan kepada para orang tua, Ibu karena klinisnya memang belum membaik ya, belum mencapai gold standar, boleh atau tidak ya Bu? Ini saya sarankan untuk saya berikan methylphenidate atau obat ya. Kalau ibu mengizinkan akan saya berikan. Mesti saya biasanya izin dulu ke para orang tuanya. Karena mengingat saya sampaikan, mungkin kalau setelah minum nanti ibu amati ya, mungkin kalau putrinya itu merasa di sekolahan mungkin merasa lebih terganggu, pusing, atau nggak nafsu makan, atau gampang tambah. Anak ini hiperaktif dok, misalkan gitu ya. Anak ini diberi ini bukan tambah baik, tapi tambah hiperaktif dok. Ya, kalau konsentrasinya ya lumayan dok, tapi ternyata juga dia hiperaktifnya bukan tambah baik, tapi tambah meningkat gitu ya. Nah, kita harus warning gitu ya. Kemudian kadang-kadang mual, tapi jarang sih kalau mual muntah itu jarang ya. Yang sering kali itu adalah biasanya irritable, insomnia itu jarang juga insomnia, tapi ada juga sih. Cuman kadang-kadang itu adalah menjadi anoreksia ya, anoreksia kadang-kadang timbul gitu. Itu harus kita sampaikan bahwa memang terjadi penurunan nafsu makan dan sebagainya. Kita sampaikan lebih awal. Jadi kadang-kadang itu yang perlu kita edukasi kepada orang tua bila timbul gejala-gejala ini dari sebaiknya nanti untuk segera konsultasi datang kembali. Itu wajib kita sampaikan.
Kemudian yang kedua adalah pilihan yang berikutnya adalah atomoxetin ya, atau selective norepinephrine reuptake inhibitor. Ya, jadi dia menghambat transporter norepinefrin, meningkatkan kadar norepinefrin. Tadi kan norepinefrinnya rendah ya, jadi meningkatkan kadar norepinefrin dan dopamin pada celah sinaptik ekstraseluler cortex prefrontal. Jadi sesuai dengan target simptomnya tadi ya, sesuai etiologinya. Kan etiologinya di daerah prefrontal cortex. Dengan dosis kalau berat badannya kurang dari 70 kilo, maka dosisnya 0,5 sampai 1 sampai 2 miligram per kilogram berat badan per hari. Kalau lebih dari 70 kilo, maka 40 sampai 100 miligram 1 sampai 2 kali pemberiannya per hari. Namun, perlu kita perhatikan bahwa efek sampingnya itu juga ternyata banyak ya, sedikit ya. Di mana biasanya gampang lelah gitu ya. Gampang lelah akhirnya kan konsentrasinya nggak bisa tercapai dengan baik gitu ya. Tambah ngantukan gitu ya. Tambah ngantukan gitu ya. Kemudian ini selalu diminumnya pagi ya, Ibu. Jadi kalau metilfenidat tadi juga minumnya pagi ya, sebelum berangkat sekolah. Pada saat metilfenidat itu sebelum diminum selalu kita sampaikan minumnya harus setelah sarapan ya, Bu. Setelah mau berangkat sekolah gitu ya. Menjelang akan berangkat sekolah gitu dan setelah sarapan gitu ya. Atau maksudnya juga demikian ya. Jadi ternyata juga ada menyebabkan hipertensi. Tapi kan atomoxetin ini pilihan untuk dewasa ya. Atomoxetin itu pilihan untuk ADHD pada remaja menjelang dewasa gitu ya. Jadi itu adalah pilihan. Kalau kalau pakai metilmenida kan sudah tidak mungkin lagi ya, karena dosisnya sudah tidak sesuai gitu ya. Nah, dari sekian dari tata laksana tadi yang kita sampaikan itu sebetulnya kita perlu outcomes. Perlu standar apa sih yang perlu kita capai gitu ya. Dari sekian banyak gejala tadi, kalau kita berikan tata laksana ini kira-kira gold standarnya apa sih gitu ya. Kalau pada behavior terapi, ini behavior terapi ya, terapi perilaku. Tentunya kita harapkan adalah ada perkembangan di dalam kemandirian anak, ya, perkembangan di dalam fungsi kognitifnya, intelektualnya, ya, atensinya, maksudnya ada perbaikan, ya. Kemudian secara motorik, motoriknya itu maksudnya tidak hiperaktif lagi ya, tapi jadi normal-normal aja gitu ya. Kemudian sosial emosional, dia bisa berbagi, mengerti kalau mau dipukul itu akan sakit. Ya, kenapa teman-temannya ini saling menjauhi dia, misalkan ya secara sosial emosional gitu ya. Kemudian ada kemampuan dasar, kemampuan utama, madya dan paripurna ya. Jadi itu adalah teknikal untuk terapi perilaku yang kita berikan pada anak sejauh mana gold standarnya ya. Kemudian bisa kita berikan cognitive behavior therapy pada anak-anak yang di atas usia 7 tahun gitu ya, di mana dia sudah bisa menerima apa yang kita sampaikan, bisa mengolah gitu ya. Cuman biasanya kalau pada anak-anak CBT itu butuhkan beberapa waktu yang panjang, sekian kali dia harus datang ya. Dan anak tidak mungkin datang sendiri ya, tentunya selalu dengan pendampingan para orang tua gitu ya. Jadi anak itu tidak paham kenapa kok sampai perlu saya untuk datang sekali ini gitu ya. Jadi memang perlu pendampingan yang dari orang tua juga diberikan pengertian. Kenapa perlu anak ini diberikan CBT. Jadi perlu untuk parenting information gitu ya. Tujuannya sama. Ini biasanya pada remaja-remaja diberikan CBT ya, pada anak-anak susah gitu ya. Kemudian ini pilihannya adalah farmakologi gold standar apa yang perlu kita capai gitu dari pemberian dari beberapa farmakologi. Baik, itu yang terakhir ini adalah mungkin diferensial diagnosis. Nah, ternyata pada ADHD itu sebetulnya itu juga ada instrumen ya namanya SPAHI ya gitu ya. Jadi juga bisa digunakan untuk mengukur skornya ini ya. Dari beberapa gejala yang sama itu kan kita harus juga memikirkan diagnosa banding yang lainnya. Mungkin anak itu berperilaku hiperaktif karena terkait dengan oppositional disorders atau gangguan sikap menentang.
Pada anak-anak dengan gangguan sikap menentang itu memang sepintas seperti ADHD, tapi tidak ada gangguan atensi gitu ya. Cuman dia ada gangguan dari impulsif dan hiperaktif, iya oke gitu. Kemudian anak-anak dengan gangguan belajar. Gangguan belajar ini maksudnya kekhususan ya. Jadi mungkin gangguan belajar eh, disleksia, ya, gangguan belajar dalam bentuk kalkulasi, misalkan ya. Jadi memang dia itu atensinya kurang, nah memang dia nggak mampu untuk belajar-belajar seperti itu ya. Atau memang anak-anak dengan mental retardation gitu ya. Jadi memang ada kekhususan gangguan belajar tertentu gitu ya. Atau juga dikatakan tadi bahwa salah satu ADHD itu ada gangguan insomnia gitu ya. Apalagi dengan obatnya bisa menyebabkan gangguan insomnia ya. Tapi apakah semua gangguan tidur itu ADHD? Tidak gitu ya. Jadi tidak. Jadi ini perlu kita evaluasi bermakna. Kalau penyalahgunaan zat memang ya salah satu jangka panjang atau perilakunya yang mengganggu fungsi kehidupannya dengan adiksi gitu ya. Tadi kan disampaikan tadi tidak hanya adiksi zat, ternyata beberapa macam adiksi. Kemudian menyebabkan anxiety, menyebabkan tic disorders. Karena gangguan tic itu juga bisa menyebabkan hiperaktif gitu ya. Ada beberapa tik itu baik itu tik vokal ataupun tik dari motorik ya. Itu juga hiperaktif gitu ya. Tapi atensinya nggak terganggu gitu ya. Cuman motoriknya aja atau vokalnya aja yang terganggu gitu ya. Itu seakan-akan kalau kita perhatikan juga dia hiperaktif. Bahkan kadang-kadang dia impulsif sampai sampai bisa dorong gitu ya ke orang lain karena timbul tik yang bersifat tidak bisa yang tidak bisa untuk memang tidak dibuat-buat kalau tik ya. Jadi memang automatically. Jadi seperti kondisi hiperaktif atau juga dengan gangguan mood atau juga dengan orang-orang dengan khusus hiperaktiviti atau gangguan tingkah laku. Baik, secara simpulan kita sampaikan bahwa kalau kita mendeteksi IDSC lebih dini pada usia-usia anak dan remaja dan diberikan tata laksana yang secara bermakna tepat, maka akan bisa menolong untuk masa depan mereka menjadi generasi-generasi yang sehat jiwanya, kuat dan tangguh, jelas ya. Karena seperti diketahui bersama tadi bahwa ternyata ADHD itu merupakan salah satu gangguan neuropsikiatrik yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-harinya sepanjang kehidupannya ya. Activity daily life eventnya itu menjadi terganggu gitu ya. Intervensi EDNC pada anak memerlukan pendekatan yang multidisiplin yang melibatkan intervensi non-farmakologi, support system, parenting, dan juga intervensi dari farmakologi untuk menciptakan perilaku adaptif positif sehingga meningkatkan kualitas hidup anak. Jadi memang gold standarnya tadi adalah dari terapi itu adalah untuk kemandirian anak atau adaptif yang positif ya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup anak. Baik, Ibu Bapak semuanya yang tergabung di dalam webinar pada pagi hari ini, mungkin demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan bila ada sesuatu hal yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf. Bisa selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang diberikan Dokter Tiwi. Mungkin sebelum sesi diskusi mau minum dulu, Dokter. Nggak ada, nggak Tadi usah. seperti terbatu-batu. Oh iya. Iya, Oke, Dokter. Nggak. Oke. Baik. Ini sudah ada pertanyaan dari 4 peserta. Yang pertama pertanyaan dari Apoteker Dana. Sepertinya beliau punya 2 pertanyaan sini, Dokter. Saya bacakan pertanyaan yang pertama. Selamat pagi, Dokter Tiwi. Izin bertanya. Jika etiologi ADHD salah satunya adalah genetik, berarti ini berpengaruh secara fisiologis. Secara Mm-mm. diagnosis, apakah pembeda antara ADHD, autis, dan hiperaktif secara normal? Oh, mungkin hiperaktif yang bukan ADHD seperti di slide tadi itu ya, Dokter ya. Seperti di Baik. slide-nya dokter yang diferensiasi tadi ya.
Jadi pembeda antara ADHD, autis, dan hiperaktif yang bukan ADHD. Baik, monggo Hmm. dokter, silakan dijawab. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, pada anak-anak dengan ADHD itu kan saya sampaikan tadi kan minimal ada 6 gejala ya. Jadi kan minimal ada 6 gejala yang harus ada gitu ya. Dari sekian banyak rentetan deretan itu sign and symptom itu minimal itu paling tidak itu 6. Dan kalau bisa adalah 6 lebih gitu ya. Bedanya apa dengan autism ya? Karena autism itu dengan ADHD itu secara etiologi juga berbeda. Ya, kalau pada anak-anak ADHD itu mereka secara sosial verbal itu tidak ada masalah. Jadi artinya verbal language-nya dia nggak ada masalah, ya bicara-bicara lancar-lancar aja gitu. Komunikasinya juga dia lancar gitu ya. Kemudian dia bisa untuk sekolah reguler gitu ya. Cuman pada anak-anak autism kan salah satu simptomnya adalah dia memiliki ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara verbal. Gitu ya. Jadi salah satu yang membedakan di situ ya. Jadi pada anak-anak autism itu ketidakmampuan di dalam untuk hubungan interpersonal, intrapersonal yang dengan timbal balik, reciprocal. Tapi anak IDSC bisa dia, masih bisa gitu ya. Justru kadang-kadang dia malah dijauhi sama teman-temannya. Kalau anak autism dia yang jauhi teman-temannya gitu loh. Ya, karena ada restrictive behavior ya pada autism itu. Jadi ada perilaku dan minat yang terbatas pada anak autism. Ya, sehingga dia menjauhi teman-temannya. Tapi kalau ini dijauhi teman-temannya gitu loh. Jadi beda. Ya, gitu. Dan ini secara etiologinya juga berbeda, secara neurotransmitternya juga berbeda, simptomnya juga berbeda. Gitu ya. Pada anak hiperaktif, apakah dia juga termasuk EDC? Maksudnya gitu ya, mungkin ya. Ya, pada anak-anak hiperaktif seperti saya sampaikan tadi bahwa EDC itu kan dibagi-bagi ya. Ada khusus inatensi, kemudian ada anak yang memang hiperaktif, mana depan ya. Ada anak yang memang, apakah memang dia khusus hiperaktif aja gitu ya. Jadi pada anak-anak yang hiperaktif itu tidak selalu EDC gitu ya. Karena pada anak-anak hiperaktif, bagaimanapun juga dia masih bisa ngerem gitu ya loh. Masih punya, oh nggak boleh nih kalau gini nanti aku pasti dimarahin mama nih. Pasti jatuh nanti aku gitu ya, ketinggian gitu. Kalau anak ini nggak punya rasa apa ya namanya, dia kan punya sensory seeking tadi ya. Sensory seeking itu artinya dia ada gangguan di dalam sensori integrasi. Tapi kalau pada anak hiperaktif apa ada gangguan? Enggak, beda. Jadi gitu ya. Ya memang ya hiperaktif wajar, tapi kan dia tidak selamanya seperti itu. Pada saat dia sekolah pun dia pastilah bisa duduk tenang. Kalau anak ini, anak-anak ADHD susah mengendalikannya gitu. Jadi memang berbeda sekali. Jadi ADHD, autism, hiperaktif itu berbeda-beda sekali ya. Seringkali memang orang itu datang dengan gini, keluhannya, dok, ini anak saya ini katanya autisme dok. Ya, seorang ibu datang. Autisme dok, kenapa ibu? Ya soalnya nggak bisa diem, ngomongnya terlambat gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita amatin, ternyata dia memang mencapai apa ya verbal language-nya itu belum sampai usianya gitu loh. Jadi sebenarnya anak ini bisa ngomong lancar aja nih nantinya ya. Cuman memang dia mengalami gangguan inatensi iya. Jadi itu menurut datang dengan keluhan autisme gitu ya. Padahal sebetulnya tidak gitu. Itu kita harus amati ya. Jadi oleh karena itu eh, silakan untuk berkonsultasi dengan para psikiater atau khususnya psikiater terdekat bila putra-putrinya mengalami kendala di dalam masa perkembangannya gitu. Mungkin begitu ya. Jadi supaya tidak terlambat dalam deteksinya. Ya, Baik, seperti saya menarik. sampaikan tadi bahwa tidak harus yang datang itu anak yang bermasalah gitu loh. Tidak harus yang datang ke dokter itu anak yang dengan gangguan gitu, baru datang. Enggak, pada anak pada saat itu deteksi awal boleh kok konsultasi lebih dini kepada kami gitu ya. Boleh dan sangat dianjurkan.
Baik, begitu ya mungkin Pak Aulia. Oke, oke, dokter. Masih ada pertanyaan lanjutan dari beliau, dari apoteker Danang. Ini beliau cerita pengalamannya, dokter. Beliau punya keponakan, umurnya sekitar 9 tahun. Keponakannya ini punya tanda dan gejala yang tumpang tindih antara ADHD dan suspek autisme dini, Hmm. yaitu picky eater, pilih-pilih makanan. Hmm. Maunya mie goreng, ayam goreng aja. Setelah dilakukan terapi okupasional, direncanakan akan rutin minum metilfenidat. Tapi Hmm. karena masih dalam tahap perkembangan yang baik, usia SD, maksudnya masa pertumbuhan mungkin dokter ya, apakah metilfenidat bisa diberikan langsung berbarengan dengan terapi okupasional, Hmm. padahal usianya masih tahap pertumbuhan itu tadi dokter, kan efek sampingnya berpengaruh di pertumbuhan itu tadi dokter ya. Hmm. Mohon pencerahannya. Terima Ya, kasih. jadi kan metilfenidat itu sebetulnya kan pemberiannya kan open label ya. Open label itu harusnya di atas usia 6 tahun gitu ya, metilfenidat itu ya. Cuman open label kan, aku bilang kalau memang klinisnya itu memang sangat berat gitu ya, klinisnya itu sangat berat, boleh diberikan, tapi dengan kondisi pertimbangan khusus gitu, pertimbangan khusus. Ya, jadi kita harus perhatikan berapa sih usia anak ini, gejalanya itu secara signifikan yang sangat mengganggu ini apa sih gitu. Ya, sudah berapa lama anak ini diberikan terapi gitu ya. Gitu. Itu harus pertimbangan. Kemudian apakah ada komorbiditas dengan penyakit yang lainnya gitu ya. Oke. Jadi sebetulnya pemberian metilfenidat itu merupakan salah satu pilihan. Tapi ini pertama itu tetap non farmakologi dulu. Apalagi dengan anak-anak usia dari kurang 12 tahun jadi ya non farmakologi dulu. Ya, jadi pilihan pertamanya tadi kan ini ya, pilihan pertama nih. Cuman kalau memang tadi bisa disarankan metilfenidat, itu ya boleh. Mungkin sesuai saran dari dokter yang merujuk tentunya, gitu ya. Dari dokter yang merujuk ya. Cuman berapa pemberian metilfenidat? Ya harus kita sesuaikan dengan kilogram berat badannya gitu ya. Dan juga target simptomnya itu apa? Target simptomnya. Kita harus pikirkan target simptomnya apa ya, perlu kita berikan metilfenidat ya. Kalau selama proses sensori integrasi, terapi okupasi dan sebagainya itu sudah bisa tercukupi, jadi intinya apakah boleh bersamaan dengan terapi okupasi? Boleh, boleh, boleh itu ya. Cuman kita harus perhatikan apakah sepanjang waktu dia butuh metilfenidat juga enggak. Gitu. Itu ya enggak ya. Ya tetap kita harus berkolaborasi dengan teman-teman sejawat okupasi terapi ya, dengan teman-teman sejawat kemudian nutrition gitu. Itu kan perlu ya nutrisinya juga diberikan ya, gitu ya. Jadi sejauh mana kita bisa memberikan tata laksana tapi tidak menimbulkan efek samping yang ditimbulkan. Itu loh. Itu kita harus garis bawahi di situ. Ya, jadi boleh diberikan bersama juga boleh. Cuma dosisnya juga harus kita perhatikan, tidak secara serta-merta langsung 10 miligram gitu loh. Ya, jadi open label kalau di atas usia 6 tahun gitu baru kita pertimbangkan untuk pemberian metilfenidat. Bahkan ada yang anak-anak ADHD dengan usia 4 tahun gitu ya. Nah, itu kan harus kita pikirin ya. Anak ini masih 4 tahun nih. Jadi sebaiknya kita hindari untuk pemberian farmakologi gitu ya. Kecuali nutrisi yang harus diperbaikin gitu ya. Terus kemudian parenting intervention ya. Kemudian classroom intervention dan terapi perilaku tadi. Terapi perilaku sama terapi sensori integrasi. Itu sangat penting. Ya. Oke, Baik, mungkin dokter. begitu. Pertanyaan dari peserta selanjutnya ini masih nyambung sih, dokter, dari dokter Andy. Kapan intervensi non-farmakologis dan kapan intervensi farmakologis diberikan? Sudah dijelaskan tadi ya, dokter, untuk Hmm. farmakologis kalau di atas 12 tahun, terus open label juga, lini pertamanya Hmm. non-farmakologis dulu. Terus berapa lama intervensinya diberikan, dokter ya? Ya, berapa lama intervensi farmakologi nantinya maksudnya ya diberikan ya, Ya, gitu ya. dokter. Ya. Ya, jadi berapa lama terapi farmakologi itu diberikan? Jadi kita evaluasi dalam 6 bulan pertama. Ya, kalau 6 bulan pertama itu kita sudah mencapai target simptom kita. Misalkan ini gini nih, anak ini datang pada kita pada saat dia usia open labelnya farmakologi itu kan open labelnya 6 tahun ya. Pada saat dia usia 8 tahun nih.
ya 10 ya 8 tahun lah ya. Sudah dilakukan terapi sekian panjang, maksudnya sekian panjang itu sudah melakukan terapi sensor integrasi, sudah melakukan terapi eh, jelas yang jelas nutritionnya juga sudah diperbaikin gitu ya. Kemudian terapi-terapi yang lain juga sudah dapat diterima, tapi juga khusus biasanya atensinya susah gitu. Atensinya ya susah ya. Kalau hyperactivity, impulsivity biasanya itu dapat mengurang, dapat berkurang. Cuman biasanya kalau atensinya itu agak susah, sulit biasanya. Itu perlu diberikan bisa dengan metilfenidat gitu ya. Perlu. Nah, cuman evaluasinya berapa lama? Ya kita evaluasi dulu dalam 6 bulan pertama. Apakah seperti saya sampaikan tadi, pada saat kita awal memberikan obat farmakologi, kita sampaikan pada orang tuanya, Ibu, karena memang ini putranya. Biasanya keluhannya itu gini, dok, biasanya anak saya ini sekarang sudah bisa anteng nih di kelas, dok, gitu-gitu ya. Sudah bisa apa nih nggak usil lagi ke teman. Cuman ini loh dok, biasanya itu kalau tugas itu kok nggak selesai-selesai ya kalau ngerjakan ya. Nah, biasanya gitu keluhannya itu gitu. Biasanya lambat, tidak tetap kata gurunya itu paling akhir. Kalau nggak gitu nggak selesai, habis itu ditinggal gitu ya. Tapi sekarang udah nggak nakal gitu. Biasanya gitu, kayaknya gitu. Nah, ini kita pertimbangannya boleh kita berikan metilfenidat gitu ya. Nah, cuman kita evaluasi pada saat kita mau akan memberikan, kita selalu izin ke orang tuanya, Ibu, kalau gitu memang ini perlu untuk dia berikan tambahan obat. Apa Ibu berkenan? Gitu saya tambahkan. Nanti ibu kalau ibu timbul begini 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 ibu jadi nggak mau makan, mual atau apa mungkin kalau di sekolah sekolahan itu mungkin dia tambah gelisah, gampang gelisah atau clinging ya. Ada yang diberikan metilfenidat tuh tambah clinging ya, rewel aja gitu ya. Jadi biasanya nantang loh dok. Sekarang kok dikit-dikit nangis, saya nggak tahu kayak sensitif banget, kayak kayak orang bilang itu kalau sekarang itu kayak ini loh kak betul apa pokoknya rewel deh, gampang gitu ya. Overthinking kalau bilang, kalau remaja itu kan overthinking gitu ya. Itu kita harus sampaikan, itu harus stop, harus segera di stop gitu ya. Jadi kita evaluasi dalam 6 bulan pertama seperti apa gitu ya. Kalau memang sudah ada perubahan dalam 1 semester itu boleh kita off dulu gitu. Baik, terima kasih. Jadi evaluasi 6 bulan pertama, dokter ya. Gitu. Selanjutnya pertanyaan dari Anonim. Permisi dok, izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan atau mengendalikan perilaku agresif anak ADHD ini usianya 4 tahun, Hmm. yang dia kalau cemas atau keadaannya tidak sesuai dengan keinginannya, muncul menyakiti diri sendiri, bahkan menyakiti orang lain. Saat ini anaknya sudah mengkonsumsi obat, tapi masih hiperaktif dan ada gangguan sensori. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi itu kan sudah saya sampaikan, untuk anak-anak yang usianya kurang dari remaja atau 7 tahun itu, ini pertama kan tetap ini ya, dengan terapi-terapi kekhususan gitu ya, classroom intervention dan sebagainya. Dan juga perlu itu adalah terapi perilaku tadi, terapi perilaku sini, behavior terapi. Tadi kan anaknya masih agresif ya ceritanya ya, masih Masih agresif, agresif, ya betul, ya, menyakiti masih diri agresif sendiri. ya. Iya. Masih agresif. Tadi kan agresifnya itu kan berarti kan bisa dia itu mengganggu untuk dirinya sendiri, bisa juga dia mengganggu untuk lingkungannya gitu ya, maksudnya ya. Jadi bisa dalam arti dia headbanging atau mungkin menggigit dirinya sendiri atau mungkin juga dengan tiba-tiba dorong temennya gitu misalkan gitu ya. Nyakitin temennya atau orang lain sekitarnya atau orang tuanya dan sebagainya itu ya. Yang pertama ada itu kita berikan terapi perilaku ini. Terus, sorry, 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 sorry. Ini perlu ini. Ini dasarnya di sini dulu. Behavior terapi ini perlu. Ya, behavior terapi ini ada targetnya ini loh. Kemandirian, kognitif, motorik, sosial emosional. Ini yang berkaitan dengan behavior terapi. Dan behavior terapi itu ada targetnya. Kalau dia sudah eye contact, dia sudah bisa duduk dengan baik, dia sudah bisa mengenal instruksi, dia bisa memahami instruksi dengan baik. Itu ada terapi dasar sampai dia paripurna ini. Paripurna itu artinya dia sudah bisa memahami siapa sih sebelahku. Aku nggak boleh apa sih kepada temanku, gitu. Jadi gitu. Aku nggak boleh apa sih kepada orang lain, gitu ya. Ya, sampai pada
saling memahami, saling menghormati dan sebagainya. Itu waktunya cukup panjang. Mungkin bisa sampai 6 bulan ya berterapi itu. Jadi dasarnya di situ dulu. Kalau itu sudah bagus, bagus baru naik ke terapi sensori integrasi gitu. Gitu ya, Mbak. Itu. Ya, baik dokter. Ya, terima kasih untuk anunya, Pertanyaan selanjutnya, saling bertanya wow, tadi. banyak ini Terus, pertanyaannya. Ini dari terapis OT, dokter. hmm, Ketika anak diresepkan obat, hmm, tapi pada saat sesi terapi itu anaknya lemas dan kurang bersemangat karena efek samping obatnya itu tadi, dokter. Kalau hmm. obatnya nggak diminumkan dulu, apa nggak apa-apa, dokter? Enggak Pertanyaannya. apa-apa, boleh, boleh. Cuman kan gini ya, apakah lemasnya itu pada saat sakit terapi atau lemasnya itu pada saat dia setiap hari mau berangkat sekolah atau apa gitu? Itu perlu kita evaluasi ya. Ya, dokter. Atau cuman karena dia mau terapi, jadi terus jadi lemes kan gitu ya. Iya. Nah, kita evaluasi ya dulu. Apakah memang ya setiap hari setelah minum obat dia lemes gitu loh. Nah, jadi yang dimaksud adalah lemes itu apakah kondisional atau tidak gitu loh. Ya, tapi boleh sih kalau mau kita lepas, kita off dulu nggak masalah, nggak pengaruh, nggak masalah. Kalau Atau memang itu mungkin efek kita dari sesuaikan obatnya. dosisnya dulu. Kita sesuaikan dosisnya. Kalau misalkan dia sebelumnya minum 10 mili, ya kita turunin dulu. Jadi separuh gitu, nggak apa-apa, 5 mili gitu ya. Nah, kita evaluasi. Seperti gini, beberapa hari yang lalu itu ada pasien saya yang gini contohnya. Ini setelah minum dokter, setelah minum obat ini A gitu ya. Kok sekarang timbul gatal-gatal gitu-gitu dengan anak-anak. Padahal sebetulnya obat itu fungsinya untuk memperbaiki atensinya. Ternyata ujung-ujungnya gatal-gatalnya bukan disebabkan karena dia setelah minum itu, metilfenidat. Ternyata alergi, nah kayak gitu loh. Gitu. Dia alergi habis makan telur gitu ceritanya. Nah kita kan evaluasi dulu nih. Pikiran kita, oh gara-gara metilfenidat nih jadi kira gatal-gatal gitu ya. Ternyata Iya, ibunya WA saya lagi, dokter terima kasih. Ternyata anak saya habis makan telur, timbul gatal-gatal gitu. Ternyata gitu. iya, betul dokter. Nah gitu. Jadi evaluasi dulu nih penyebab kurang Mm-mm. semangatnya itu emang karena obat atau karena hal lain Mm-mm. gitu. Ya. Mm-mm, gitu. Oke. Apa juga karena psikologis juga nggak tahu ya. Jadi mungkin kalau terapi kan mungkin dia terpisah dengan orang tuanya atau sekian lama gitu ya. Kan timbul Iya. kecemasan pada anak kan juga bisa ya. Jadi itu harus kita evaluasi dulu. Jadi yang dimaksud lemesnya itu yang bagaimana sih kondisional atau tidak itu tadi. Ya. Baik, terima Terus jam kasih. berapa dia minum obatnya tadi kan itu ya? Iya. Jam berapa gitu. Oke, terima kasih. Yang lainnya? Pertanyaan yang terakhir, dokter, dari Hmm, Wahidah. Izin bertanya, dokter. Apakah pembeda antara ADHD dengan retardasi mental ringan sedang? Pertanyaan dari Wahidah. adik-adik dengan retardasi mental. Ya, betul. Oh, double retardasi mental maksudnya. Jadi ada komorbiditas maksudnya ya, double itu ya. Jadi gini, pada anak-anak IDIC loh ya, umumnya tidak retardasi mental, umumnya tidak. Ya, tapi pada retardasi mental, apakah bisa hiperaktif? Bisa, beda. Jadi kalau retardasi mental itu kan pasti IQ-nya kurang dari 70 ya. Jadi kapasitas intelijensinya itu kurang atau di bawah rata-rata dari kurang 70. Nah, pada retardasi mental dengan hendaya perilaku bisa karena retardasi mentalnya itu primernya karena mungkin epilepsi misalkan gitu ya. Jadi kalau pada IDIC itu bukan primer ya atensinya ya, karena memang sekunder dari IDIC dari hiperaktiviti ya. Pada retardasi mental itu primernya gangguan atensinya. Beda ya. Jadi memang retardasi mental itu juga ada gangguan atensi, tapi bersifat primer karena memang intelijensinya. Pada IDC tidak. Dan memang pada retardasi mental bisa terjadi hiperaktiviti karena ada daya perilakunya. Ya, pada IDC memang karena neurotransmitternya gitu loh, bedanya di situ. Jadi memang beda. Ya, kalau double kan berarti retardasi mental mungkin disebabkan oleh karena etiologi epilepsi, misalkan begitu. Itu bisa, ya, itu beda sekali. Jadi dua etiologi yang berbeda. Kalau ini memang bukan karena intelijensinya, kalau retardasi mental memang karena intelijensinya yang bisa menyebabkan hiperaktiviti gitu. Mm-mm. Gitu.
Dan satu pertanyaan lagi dokter ya. Ya, Ternyata boleh. masih ada yang bertanya ini. Selamat pagi dokter, izin bertanya. Saya pernah mendengar bahwa klonidin bisa digunakan sebagai off-label terapi ADHD. Hmm, Apakah untuk pasien dengan usia kurang dari 6 tahun dan membutuhkan terapi obat, klonidin dapat digunakan sebagai salah satu pilihan terapi? Terima mm-mm. kasih. Baik, terima kasih. Klonidin itu sebetulnya juga bisa ya digunakan ya, tapi untuk usia-usia dewasa. Klonidin itu tidak dibolehkan untuk anak-anak. Ya, gitu ya. Klonidin itu. Bahkan di Indonesia itu referensi memang saya baca dari jurnal beberapa jurnal ya. Dari Amerika itu bisa menggunakan ada klonidin, amfetamin gitu ya. Kemudian dari atomoxetin gitu ya. Bahkan di atomoxetin aja di Indonesia kan ya masih belum ya, masih belum sangat jarang untuk bisa digunakan gitu ya pada anak-anak ADHD ya. Yang drug of choice-nya yaitu metilfenida tadi ya. Jadi kalau klonidin itu pilihan paling terakhir ya untuk dewasa tadi. Untuk dewasa, kalau anak enggak ya, kontraindikasi gitu. Baik, jadi Mungkin itu ya kontraindikasi. untuk klonidin gitu. Ya, ada lagi Baik. pertanyaan. Apalagi yang lain? Sudah, Mbak? Sudah ini dokter, sudah sepertinya sudah terjawab semua. Sudah jawab semua? Mm-mm. Dokter Dewi ada yang ingin disampaikan lagi mungkin? Ya, jadi eh, saya sampaikan ini sebagai simpulan tadi ya bahwa tidak mudah kita mendeteksi anak dengan ADHD. Semakin deteksi semakin dini, maka usia harapan hidup kualitas anak menjadi semakin lebih baik. Ya, kemudian jangan sungkan, jangan segan untuk selalu datang berkonsultasi kepada para psikiater. Ya, karena terutama psikiater tentang perkembangan anak atau psikiater anak dan remaja. Ya, karena semakin kita eh, baik itu anak-anak yang mengalami gangguan atau special need atau memang anak-anak yang memerlukan untuk asesmen awal saja, cukup asesmen awal ya. Asesmen awal itu tidak harus ya ada gangguan gitu maksudnya gitu, tidak harus ya. Karena bagaimanapun juga adalah untuk memberikan pembekalan kepada anak-anak ini bahwa tentang generasinya itu adalah generasi emas bagi mereka ya. Sehingga untuk meningkatkan kualitas hidupnya, memberikan usia harapan hidup yang lebih baik gitu ya. Sehingga anak-anak itu mampunya hidup untuk secara mandiri dan sukses untuk bagi masa depannya gitu ya. Jadi IDIC itu merupakan eh, gejala yang perlu dideteksi secara dini dan juga perlu tata laksana yang lebih komprehensif lagi. Jangan lupa bahwa gizi itu juga sangat berperan untuk tata laksana dari anak-anak ADHD. Selain dari terapi-terapi dari farmakologis dan juga non-farmakologis yang lainnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan webinar pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Dokter Tiwi. Selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, Terima demikian kasih. materi. Ya, sama-sama dokter. Demikian materi terakhir atau materi keempat dari serangkaian acara webinar Farmasi Psikiatri Indonesia yang bertajuk ADHD ini telah kita lakukan, telah kita jalani bersama. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada MC, pada Mbak Binda. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator Aulia dan juga narasumber kita Dr. Tiwi. Baik, kita sudah di penghujung acara ya, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah menyelesaikan 4 materi yang sangat menakjubkan, sangat memberikan ilmu yang baik untuk kita. Ya, untuk selanjutnya saya mau sebelum menutup mengingatkan kembali terkait penyelesaian di LMS Patra Sehat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu mengecek notifikasi di LMS Patra Sehat. Bagi yang belum menyelesaikan juga dimohon untuk segera menyelesaikan. Materi PDF telah tercantum di LMS Patra Sehat dan juga di grup WA. Bisa diakses dan diunduh masing-masing. Kemudian recording juga nantinya akan dicantumkan di LMS Patraran Sehat dan akses bersifat lifetime. Sertifikat juga akan otomatis didapat setelah Bapak Ibu menyelesaikan pembelajaran di LMS di menu sertifikat saya. Juga SKP bisa dicek di menu satuan
Kesatuan Kredit Profesi. Dan peserta yang mendapatkan SKP hanya profesi yang sesuai dengan kriterianya. Ya, ini untuk mengingatkan kembali bahwa akses pembelajaran LMS bisa mulai dikerjakan sejak tanggal 26 April pukul 8 dan batasnya hingga tanggal 30 April 2025 pukul 23.59 WIB. Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan waktu penyelesaian LMS-nya jangan sampai terlewat karena melewati batas 30 April tersebut sudah tidak bisa mengerjakan penyelesaian LMS ya dan SKP-nya bisa hangus. Baik, juga mengingatkan jika ada yang mau didiskusikan terkait topik-topik psikiatri bisa melalui Instagram @farmasipsikiatri dan bagi apoteker bisa bergabung bersama kami di Farmasi Psikiatri Indonesia. Ya, kita sudah menyelesaikan berbagai rangkaian acara webinar Child with ADHD, Anything You Can Do. Terima kasih atas antusias Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita bisa berjumpa kembali di webinar farmasi psikiatri atau FAPI berikutnya. Ditunggu kehadirannya Bapak Ibu ya. Akhir kata, mohon maaf atas kesalahan maupun kekurangan atas acara ini dan juga mengucapkan terima kasih kembali. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup webinar kita kali ini. Waalaikumsalam. Semangat.